jika Mas Anies tetap dengan AHY, maka secara hitungan di parlemen itu kalah. Maka masuklah Mas Muhaimin ini untuk mengangkat perolehan suara parlemen dan sekaligus akan mengangkat suara dukungan masyarakat, terutama warga Nahdliyin, dengan nama besar PKB, dengan nama besarnya Gus Muhaimin di Jawa Timur, dan juga akan memperoleh parlemen besar lebih besar daripada perolehan dengan Mas AHY. Karena secara elektabilitas Mas Anies ini kalahnya di Jawa Timur. Untuk di Jawa Barat, untuk di provinsi-provinsi lain di Indonesia, Mas Anies memang ada di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, diberi keberkahan dan kemudahan dalam setiap urusannya. Ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku, sudah lama ya tidak menyapa melalui video, karena dari kemarin-kemarin kita hanya berbagi informasi tentang nasab ya, yang sekarang kayaknya kita sudah bosan ya untuk membahas itu, karena sebenarnya sudah selesai isu nasab habaib, sudah selesai, sudah sah dan sudah jelas. Sebenarnya sudah dari lama itu ya, cuma kemarin di perdebatan terakhir di Kesultanan Banten itu sudah final bahwa orang-orang yang menggugat nasab habaib mereka tidak mampu berhujjah. Bahkan mereka, Kiai Haji Imaduddin sendiri selaku penggugat utama tidak hadir, dan itu sangat mengecewakan karena atas nama ilmuwan, atas nama kiai, atas nama karya ilmiah ternyata mau dibedah malah kabur. Ternyata mengutus beberapa utusan ya ternyata tidak mampu untuk berhujjah, apalagi berhujjah menguasai tesis skema Kiai Imad saja mereka mengakui tidak menguasai, karena berhujjah sendiri kata Sayyid Qori, Muda Qori itu ya. Ya akhirnya sudahlah, kita semua umat Islam sudah tahu sebenarnya mereka itu ya hanya sebatas itu. Ya motifnya ya persepsi kita ya memang kemungkinan besar ya memang hasad lah ya, oknum-oknum mereka seperti Fuad Pleret, Gus Arya, yang sebenarnya bukan Gus itu ya, si Arya itu, lalu Fuad Pleret itu juga sama lah ya. Itu satu aliran mereka. KBN Nusantara, itu Bagus Mogi, dan semua aktor-aktornya itu motif terbesarnya adalah mereka hasad. Mereka merasa paling pribumi yang harus dimuliakan melebihi para habaib. Mereka tidak sadar bahwa mereka memperjuangkan kemuliaan itu bukan karena nasab tapi karena keilmuan. Tapi mereka sendiri tidak sadar kenapa mereka tidak dimuliakan ya karena mereka tidak berilmu. Walaupun mereka juga mengaku nasab dari nasab yang baik, nasabnya Wali Songo. Dia ingin dimuliakan, tapi dia tidak punya modal. Ya sebenarnya memalukan. Sudah, kita nggak mau bahas itu. Walaupun sekarang Kiai Imad menulis
ada tanggapan tulisan lagi, mau baca pun baca judulnya saja sudah malas, karena sudah begitu pengecutnya, begitu mengecewakannya dia yang keluar-keluar seperti itu, yang punya tulisan ternyata malah tidak hadir. Dan sekarang mau membaca judulnya saja sudah menjijikkan, malas banget ya. Jadi sudah kita lupakan isu nasab itu, memang katakanlah sudah terkubur, sudah rungkat, mereka sudah gagal dengan tujuan mereka yang satu memang ingin hasad, ingin kemuliaan habaib pindah kepada mereka, dan juga ada motif lain yang menurut kita itu berhubungan dengan perpolitikan yang saat ini sudah mulai memanas. Dan mereka tidak mau mengakhiri isu nasab ini karena mereka masih ingin memecah belah umat untuk menghilangkan salah satu identitas calon tertentu yang memang sangat beridentitaskan Islam dan ingin menghancurkan nama Islam sehingga hancurlah nama capres ini. Yaitu memang tujuan mereka sudah. Dan alat mereka untuk menghancurkan melalui nasab kita sudah anggap itu sudah rungkat, sudah terkubur. Sekarang kita fokus ke politiknya yang 2-3 hari ini sangat mengejutkan kita. Itu bagaimana koalisi perubahan menuju perbaikan Indonesia yang dipelopori oleh Nasdem, yang ketua umumnya ada Surya Paloh, dan juga Demokrat yang ketua umumnya Mas AHY, dan juga PKS. Ini adalah kekuatan yang sudah solid beberapa bulan ini, yang seakan-akan pasangan Anies dan juga AHY sudah seperti kalau pasangan orang mau menikah itu sudah tunangan dan sudah cocok, sudah serasi. Kalau dalam agama dikatakan sudah kufu ya, sudah saling melengkapi kekuatan mereka, kelebihan mereka dalam bidang mereka, dan sudah hampir 99% final, tinggal melangkah ke pelaminan, tinggal beberapa langkah. Akhirnya di tikungan terakhir, di depan sudah terlihat tempat untuk resepsi pernikahan pelaminannya. Ternyata di tikungan terakhir Mas AHY kena tikung oleh Mas Muhaimin Iskandar. Yang sebenarnya yang nikung bukan Mas Muhaiminnya, tapi yang nikung ialah Bapak Ketum Nasdem Surya Paloh. Itu kebijakan politik beliau. Kita cuma menilai, kita cuma mereka-reka, dan kita memang sih kecewa. Awalnya kita kecewa dengan kita sudah, katakanlah umat Islam sudah 80% semua setuju dengan Anies AHY, atau kalau tidak dengan AHY ya dengan Bu Khofifah, kalau tidak dengan Bu Khofifah atau yang lain, dan bahkan tidak pernah terbayangkan ada nama Muhaimin di sini. Akhirnya satu hari satu malam semuanya kaget, kecewa, amburadul, nggak karu-karuan di grup-grup itu. Ya opo, gimana ini Pak Surya Paloh ini, gimana Muhaimin ini, gimana Anies ini, kok bisanya seperti ini. Bahkan bukan hanya dari kita yang memang awalnya mendukung Anies Baswedan, yang sangat saya sayangkan dan saya sangat
prihatin dan sangat kasihan ialah kepada Mas AHY yang selama ini sudah sangat setia menemani Mas Anies, sudah runtang-runtung kemana, membantu luar biasa, Masya Allah, lalu ditinggalkan begitu saja. Istilahnya apalah daya, perjodohan Mas Anies dengan Muhaimin mengkandaskan cinta yang selama ini, kebersamaan yang selama ini sudah dibangun oleh mereka berdua. Dan saya pun sebenarnya beranggapan walaupun Mas Anies sendiri inginnya dengan Mas AHY, terbukti dengan surat yang diberikan kepada Mas AHY 35 hari sebelum kejadian ini, bahwasanya itu sudah surat pinangan, surat untuk menjadi persiapan untuk kepelaminan. Tapi ala kulli hal, kita hanya sebagai pengamat, kita hanya sebagai pendukung. Sempat ada perasaan mau pindah haluan, mau mendukung siapa, ternyata belum ketemu juga. Lebih baik golput, tapi sebagai masyarakat yang baik, golput itu kurang baik. Akhirnya sambil kita cari informasi, kebetulan pas deklarasi, wah di situ kok ada guru saya, di situ kok ada Kiai Haji Raden Holil putra Kiai As'ad Samsul Arifin, pendiri NU, pendiri Nahdlatul, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, bahkan mendoakan pasangan capres cawapres dan juga mendukung. Nah ini sudah mulai ikut guru, namanya gitu. Sudahlah, yang penting ikut guru, husnudzon saja. Masa perpolitikan kita pasrahkan pada partai politiknya. Kita semampu kita untuk mendukung di lapisan bawah. Kita sharing sesama teman, kita sebarluaskan, karena demokrasi itu tidak boleh memaksa, hanya kita saling berpendapat. Jika kita ada kesamaan, ya monggo kita pilih yang sama. Kalau andaikan tidak sama, tidak apa-apa. Nah, berangkat dari sini ternyata ada teknik, ada taktik yang sebelumnya tidak kami ketahui. Apa motif dibalik manuver yang sangat tajam ini? Bahkan ketajaman manuver yang dilakukan oleh Surya Paloh itu banyak yang berpendapat, para pengamat politik, di antaranya Rocky Gerung, Faisal Mubarok, dan banyak yang berpendapat ini menciderai etika berpolitik. Walaupun tidak menyalahi hukum politik, tapi etika berpolitik ini sangatlah disayangkan, karena menciderai, bahkan menciderai dua jenderal sekaligus, yaitu Bapak Prabowo dan juga Bapak SBY. Yang Bapak Prabowo sudah dekat dengan Mas Muhaimin, yang jenderal SBY sudah dekat dengan Mas Anies. Ternyata dua-duanya oleh Surya Paloh ditikung. Yang Mas Muhaiminnya merapat ke Surya Paloh, dan Mas AHY-nya atau SBY-nya ditinggalkan oleh Surya Paloh. Dan ini sempat menjadi konflik yang sangat tajam. Tapi itulah politik. Politik itu kita harus paham bahwa politik itu kadang memang terlihat sangat kejam, namun dunia politik itu tidak bisa kita hukumi dengan setajam itu.
karena politik itu adalah sebuah cara yang dilegalkan, cara yang diperbolehkan dalam negara Republik Indonesia. Akhirnya kita memang kalah menang, yang penting kita sudah berperan dalam politik itu. Yang penting kita berpolitik dengan baik, kita berpolitik dengan tujuan yang baik, juga berpolitik dengan cara yang baik. Ternyata ini adalah sebuah taktik manuver politik yang insya Allah sangat jitu untuk di Jawa Timur. Karena hitungannya secara angka parlemen, jika Mas Anies itu tetap dengan AHY, itu kalah telak di Jawa Timur, di beberapa provinsi, di beberapa kota, termasuk di Surabaya, Malang, atau Jawa Tengah. Terutama di Jawa Tengah dan di Jawa Timurnya ini, jika Mas Anies tetap dengan AHY, maka secara hitungan di parlemen itu kalah. Maka masuklah Mas Muhaimin ini untuk mengangkat perolehan suara parlemen dan sekaligus akan mengangkat suara dukungan masyarakat, terutama warga Nahdliyin, dengan nama besar PKB, dengan nama besarnya Gus Muhaimin di Jawa Timur, dan juga akan memperoleh parlemen besar lebih besar daripada perolehan dengan Mas AHY. Karena secara elektabilitas Mas Anies ini kalahnya di Jawa Timur. Untuk di Jawa Barat, untuk di provinsi-provinsi lain di Indonesia, Mas Anies memang ada di atas. Nah, inilah kemungkinan poin besar yang diambil oleh Bang Surya Paloh, manuver yang sangat tajam, yang akhirnya insya Allah akan tetap menjadi tujuan utama akan kemenangan Mas Anies Baswedan, yang akan menjadi insya Allah menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, dan semoga beliau dengan dukungan para ulama khususnya di Jawa Timur, semoga dalam siasah, dalam politiknya ini diberi kekompakan dan diberi kesolidan, diberi kesemangatan, dan akhirnya diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan memberi perubahan untuk Indonesia yang lebih baik, perubahan untuk rakyat yang lebih sejahtera, perubahan untuk ekonomi yang lebih sejahtera, yang lebih meningkat, dan perubahan pemimpin-pemimpin di Indonesia juga semakin baik, dan semuanya akan menjadikan negara Indonesia ini menjadikan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan marilah kita solidkan, kita rapatkan barisan untuk sama-sama berjuang dengan cara-cara yang baik untuk memenangkan pasangan capres-cawapres kita masing-masing, tanpa harus mencaci maki, tanpa harus apalagi sampai kecurangan, kekerasan. Dan itu cukuplah 2014 dan 2019 itu sebagai perpolitikan, perhelatan politik yang sangat panas, yang sangat keras, yang memecah belah. Cukuplah itu terakhir. Di 2024 ini marilah kita lakukan dengan baik. Mungkin itu dari saya sebagai warga Indonesia, sebagai
pendukung salah satu paslon dan juga sedikit banyak mengamati dunia perpolitikan di Indonesia. Semoga semuanya baik-baik saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share setiap video yang ada dalam channel SSC Suara Santri channel. Semoga semuanya